Di sini ada cerita tentang pembawa berita diturunkan ke semesta sebagai penuntun kita. Itulah Rasul Nabi Muhammad. Itulah Rasul Nabi Muhammad. Jadi sekarang saya sedang baca buku, dan buku ini sangat bagus, bahkan bestseller di serinya, yakni Sirah Nabawiyah, ya, yang menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad di muka bumi. Nah, sebelumnya kita itu kan diwajibkan mengetahui 25 nabi, ya. Ini aku pernah menghafal nabi-nabi itu melalui lagu balonku ada 5, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Saya bacakan, ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, jadi itu ke-25 nabi. Dan sebenarnya nabi dan rasul itu banyak, ya. Nabi itu mencapai ratusan ribu jumlahnya, dan emang banyak, akan tetapi tidak semuanya kita dapat ketahui nama-namanya. Dan juga rasul itu berjumlah ratusan. Wallahu a'lam. Kita mulai dari kelahiran nabi. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sesuai dengan analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman al-Mansurufuri, dan seorang astrolog ahli ilmu falak, Mahmud Fasha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya dari farajku, yakni kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat, tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, yakni Abdul Muttalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad, padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muttalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab.
Wanita pertama yang menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi setelah menyusui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi ya, yang paling diingat itu pasti orang-orang itu bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun gajah, ya. Jadi ketika tahun gajah Nabi itu dilahirkan. Tadi bisa kita ketahui Nabi itu lahir di kota Makkah pada pagi hari, yakni hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah. Bukan ketika terjadinya peristiwa, bukan, tapi bertepatan dengan tahun yang ada peristiwa bergajah itu, yakni yang diceritakan di surat Al-Fil yang tentang tentara Abraha, yakni Raja Abraha yang menyerang Makkah dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi di dalam surat Al-Fil jelas wa arsala alaihim toiran ababil, dan kami kirimkan wa arsala alaihim kepada mereka toiran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi ababil sebenarnya bukan nama sejenis burung, tapi lebih tepatnya ababil merupakan nama kata, ya maaf, kata bahasa Arab yang artinya itu berbondong-bondong. Dan lebih jelasnya atau lebih lengkapnya bisa dilihat pada surat Al-Fil, surat ke-105 berjumlah 5 ayat. Untuk hari ini mungkin segitu dulu. Semoga bermanfaat ya.